Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrian Nugroho dengan NPM 2115061108. Di sini saya akan menjelaskan materi beserta latihan soal dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu konsep logika. Di sini, apa sih logika itu? Mungkin kita sering mendengar tuh, coba berpikir dengan logika. Nah, apa sih logika itu? Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Nah, jadi logika ini membantu kita dalam berpikir dan menalar apakah suatu pernyataan itu valid atau tidak. Selanjutnya, kita itu mengenal apa itu argumen. Mungkin kita juga sering mendengar kata argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan, penarikan kesimpulan, atau inferensi. Nah, argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok. Kelompok yang pertama itu sebelum kata jadi disebut premis biasanya atau hipotesa atau hipotesis. Nah, kemudian ada pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Biasanya juga katanya bukan hanya jadi, melainkan demikian. Demikian juga sering dipakai untuk menyatakan sebuah kesimpulan. Nah, sebuah argumen dikatakan sahih atau valid jika konklusi benar bila mana semua hipotesanya benar. Nah, sebaliknya jika argumen dikatakan palsu atau invalid jika konklusinya salah dan hipotesisnya juga salah. Nah, siapa sih peletak dasar-dasar logika? Yaitu Aristoteles. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proposisi. Nah, proposisi yaitu pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Misalnya nih, sebuah proposisi, Febrian mendapat nilai 100 pada UTS Logika. Nah, itu merupakan salah satu proposisi karena pernyataan tersebut bernilai benar atau salah saja dan tidak keduanya. Bisa disimpulkan proposisi adalah kalimat berita. Nah, proposisi juga ada beberapa macam, ada beberapa bentuk. Yang pertama itu proposisi atomik, yang kedua proposisi majemuk, yang ketiga implikasi, yang keempat biimplikasi. Apa sih proposisi atomik, proposisi majemuk, implikasi, biimplikasi? Mari kita bahas. Yang pertama, proposisi atomik atau proposisi tunggal. Dari katanya saja kita sudah mengerti bahwa tunggal artinya satu. Jadi, sebuah proposisi yang hanya ada satu. Misalkan, Febrian mengantuk. Nah, itu merupakan sebuah proposisi tunggal. Kemudian ada proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk itu suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, itu misalnya antara P dan Q. Nah, kemudian proposisi majemuk juga mempunyai 4 macam. Yang pertama, konjungsi. Ini simbolnya bisa juga disebut dan. Jadi, P dan Q. Kemudian disjungsi, P atau Q. Ini simbolnya. Kemudian ingkaran. Ingkaran itu artinya tidak. Misalkan Febrian makan. Nah, ingkarannya berarti Febrian tidak makan. Kemudian disjungsi eksklusif. Ini simbolnya. Nah, disjungsi eksklusif juga ada dua macam. Pertama, inclusive or. Itu atau berarti P atau Q atau keduanya. Kemudian atau exclusive or atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas yang pertama proposisi atomik, kedua proposisi majemuk. Sekarang kita implikasi. Nah, implikasi disebut jika juga proposisi bersyarat.
karena bentuknya itu jika P maka Q. Misalkan nih, jika Febrian rajin belajar, maka ia akan mendapat nilai yang bagus. Nah, itu merupakan salah satu implikasi. Nah, P-nya ini disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi. Nah, Q-nya disebut konklusi atau konsekuen. Nah, simbolnya implikasi nanti kita akan bahas, itu tanda panah. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, biimplikasi. Nah, biimplikasi itu apa? Bentuk proposisi yang mana P jika dan hanya jika Q. Nah, pernyataan P itu pernyataan P jika dan hanya jika Q. Dapat dibaca juga jika P maka Q dan jika Q maka P. Selanjutnya kita akan membahas perangkai preposisi. Nah, seperti yang kita tahu, nih yang pertama ada negasi, simbolnya seperti ini. Itu artinya tidak atau bukan. Misalkan pernyataannya Febrian rajin belajar, maka negasinya Febrian tidak rajin belajar. Kemudian ada konjungsi. Ini simbolnya, atau bahasa Indonesia artinya dan. Misalkan kita punya dua preposisi nih, yang pertama Febrian suka voli, yang kedua Febrian suka bulu tangkis. Nah, maka digabungkan misalnya P dan Q, maka Febrian suka voli dan bulu tangkis. Nah, itu contohnya. Kemudian ada ini, simbolnya seperti ini, itu dibaca disjungsi atau or. Bahasa Indonesianya atau, itu satu atau keduanya. Kemudian ada implikasi, seperti yang tadi saya bahas, merupakan proposisi bersyarat. Jika, maka. Jika Febrian rajin belajar, maka ia akan mendapat nilai yang memuaskan. Misalnya seperti itu. Kemudian biimplikasi, simbolnya seperti ini, kayak tanda panah kanan dan ke kiri. Itu artinya jika dan hanya jika. Kemudian ada exclusive or, atau artinya atau hanya salah satu. Kemudian ini not and, bukan dan, bahasa Indonesianya. Kemudian ada simbol kembali, itu nomor 8, itu not or, simbolnya tanda panah ke bawah, itu artinya bukan atau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran dari konjungsi. Misalkan kita mempunyai nilai true pada P dan true pada Q, maka P konjungsi Q atau P dan Q itu nilainya true. Misalkan kita punya P bernilai true, Q bernilai false, maka P konjungsi Q-nya false. Jika kita mempunyai nilai P yaitu false dan Q yaitu true, maka P dan Q-nya bernilai false. Kemudian jika P dan Q sama-sama bernilai false, maka pernyataan P konjungsi Q juga bernilai false. Cara menghafalnya gimana sih supaya mudah? Kalau saya menghafalnya seperti ini. Jika ada salah satu yang bernilai true, jika salah dua bernilai true, maka itu sudah pasti bernilai true. Misalkan ini, true, maka bernilai true. Tapi jika ada salah satu saja bernilai false, maka P dan Q-nya itu bernilai false. Contohnya ini ada false-nya ada 1, ini false-nya ada 1, maka P dan Q-nya juga bernilai false. Apalagi yang dua pasti juga false. Kemudian disjungsi atau or, bahasa Indonesianya atau. Misalkan P-nya bernilai true, Q-nya bernilai true, udah pasti. Kalau atau salah satu udah benar saja, itu sudah true. Seperti ini juga, salah satu udah benar, otomatis true. Karena ini, kemudian ini P-nya false, Q-nya false. Karena keduanya false, maka P or Q-nya juga bernilai false. Kemudian disjungsi eksklusif. Bisa dilihat, misalkan true, ini malah kesimpulannya false. Ini juga, misalkan false, maka kesimpulannya false. Kemudian jika true, false,
Ini saya berurutan ya menyebutnya jadi dari P ke Q. Misalkan true false, maka disjungsi eksklusifnya true. Jika false true, maka disjungsi eksklusifnya true. Saya menghafalnya seperti ini. Jika sama P dan Q-nya, maka itu false. Seperti ini, true true, maka disjungsi eksklusifnya false. Seperti ini juga, false false, maka disjungsi eksklusifnya false. Tapi kalau berbeda, itu malah true. Kemudian implikasi. Misalkan P dan Q bernilai true, maka otomatis implikasi jika P maka Q-nya juga true. Kemudian jika P maka Q, P-nya itu bernilai true, Q-nya bernilai false, maka P implikasi Q-nya juga bernilai false. Kemudian jika P-nya false, Q-nya true, maka P implikasi Q-nya bernilai true. Kemudian jika false, implikasi false, maka P implikasi Q-nya bernilai true. Cara menghafalnya gimana sih? Kalau saya, yang pertama, itu tinjau dari kesamaannya. Misalkan ini sama, true, true, false, false, maka otomatis P implikasi Q-nya juga true. Kemudian, cara kedua, sesudah itu, kita tinjau Q-nya. Jika Q-nya bernilai true, maka kesimpulan juga true. Jika salah, maka kesimpulan bernilai salah. Seperti itu. Saya menghafalnya seperti itu. Kemudian, P implikasi Q. Maaf, saya ulangi. B implikasi. P implikasi Q. Nah, misalkan P bernilai true, Q bernilai true, maka P implikasi Q-nya bernilai true. Kemudian, misalkan P bernilai true, Q bernilai false, maka P implikasi Q-nya bernilai false. Jika bernilai false, P-nya itu false, Q-nya true, maka P implikasi Q-nya bernilai false. Jika sama-sama false, P implikasi Q-nya bernilai true. Ini kalau saya menghafalnya seperti disjungsi eksklusif, ini kebalikannya. Jika hafal ini, otomatis bisa ini, karena kita lihat kebalikannya. Kemudian ada negasi. Ini negasi. Negasi itu yang paling gampang dihafal, karena kayak kebalikan. Misalkan P-nya bernilai true, berarti negasi P-nya bernilai false. Misalkan P-nya bernilai false, maka negasi P-nya bernilai true. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada varian proposisi bersyarat. Nah, misalkan ada proposisi bersyarat nih, kan bentuknya jika P maka Q, maka ekspresi logikanya kan P tanda panah Q. Nah, selanjutnya ada converse atau kebalikan. Namanya kebalikan, dari yang tadinya P tanda panah Q, kita balik menjadi Q tanda panah P. Nah, kemudian ada inverse. Inverse itu kayak dinegasikan dari pernyataan awalnya. P maka Q. Jika P maka Q kan P tanda panah Q. Nah, itu dinegasikan setiap pernyataannya. Jadi negasi P tanda panah negasi Q. Nah, ini inverse. Kemudian kontraposisi. Kalau saya menghafalnya ini gampangnya converse yang diinverskan. Nah, ini kayak Q tanda panah P, nah itu diinverskan. Jadi negasi Q, tanda panah negasi P. Bagaimana sih tabel kebenarannya? Seperti biasa, cara mencari tabel kebenaran kan kita cari dulu 2 pangkat berapa sebanyak proposisinya. Karena ada 2, berarti 2 pangkat 2. Berarti ini ada berapa baris? Ada 4 berarti. Kemudian isi, misalkan PQ, saya ngomongnya langsung saja ya, langsung PQ-nya itu. Jadi langsung true, 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 false, false, true, false, false. Negasi P, namanya negasi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kayak kebalikan. Di sini true, jadi negasinya false. Di sini true, negasinya false. Ini false, negasinya true. Seperti itu juga berlaku untuk Q. Nah, implikasi yang sudah saya ajari tadi, kita lihat, kita tinjau P dan Q berarti ya, karena P implikasi Q. P
P implikasi Q. Saya tadi bilang kalau sama, otomatis P implikasinya juga benar. Ini sama, benar. Kemudian ini sama, ini benar. Kemudian kita tinjau yang kedua. Jika Q-nya bernilai true, maka kesimpulannya juga benar. Nah, ini juga benar. Ini false, maka sini juga false. Kemudian converse, itu kan kebalikan dari implikasinya. Kayak dibalik dari P ke Q, jadi Q ke P gitu. Kita lihat, kita tinjau Q ke P berarti. Yang tadinya P ke Q, sekarang Q ke P. Kita tinjau seperti tadi, kalau sama otomatis true. Baris pertama, baris terakhir, baris 4 true. Kemudian kita tinjau yang akhir, karena di sini Q menuju P, kalau gampangnya gitu, Q implikasi P, kita lihat berarti yang terakhir itu yang P. Yang terakhirnya true, itu di baris 2 kan, berarti sininya true, sininya yang false, baris ketiga yang false. Kemudian inverse. Inverse kita lihat tadi, negasi P maka negasi Q. Jika negasi P maka negasi Q. Kita lihat, kita tinjau yang dua baris ini. Dua kolom ini maksud saya. Jadi, jika sama, kita seperti tadi, false, false, berarti sini true. Ini kan karena sama juga, true, true, berarti true. Kemudian kita tinjau yang akhir, negasi Q berarti ini true, berarti sini juga true. Sini false, berarti false. Kemudian kontraposisi, ini kebalikan dari, ini dibalik dari inverse-nya. Negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Jadi kita tinjau negasi Q dulu ke arahnya negasi P. Jadi kanan ke kiri. Jadi false, false, otomatis kan true, karena kan sama. Ini juga true, true, otomatis kan true. Kita tinjau lagi yang terakhir. Karena negasi Q ke negasi P, maka negasi P yang tujuan akhirnya kan. Karena yang disebut terakhir kan negasi P. Jadi kita lihat yang terakhirnya true yang mana ini. Jadi sininya baris ketiga itu bernilai true. Sininya false, begitu. Nah, selanjutnya ada pembuktian validitas argumen. Bagaimana sih membuktikan validitas argumen itu? Nah, caranya misalnya itu ada beberapa. Yang pertama ada tabel kebenaran. Menggunakan tabel kebenaran seperti yang tadi kita pakai, ada true, false, dan lain-lain. Ada negasi, P maka Q. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari tabel kebenaran. Nah, argumen valid jika implikasi itu tanda panah seperti tadi dari premis-premisnya terhadap konklusi atau kesimpulan merupakan suatu tautologi. Tautologi itu apa sih? Tautologi itu semua hipotesis benar maka kesimpulan juga benar. Itu bisa tautologi bernilai true semua akhirnya. Nah, kemudian argumen invalid jika semua hipotesis benar tetapi kesimpulan salah. Oh ya, tadi saya mengoreksi yang tadi, yang benar yang ini ya. Argumen invalid jika semua hipotesis benar, tapi kok kesimpulannya salah. Nah, itu maka yang dikatakan sebagai argumen yang tidak valid atau invalid. Kemudian, argumen yang ada diubah menjadi pernyataan kondisional. Kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut. Caranya dengan apa? Yaitu mengkonjungsikan premis-premis. Jadi pakai dan. Premis-premis yang ada itu disambungin pakai ekspresi logika pakai dan. Kemudian hasilnya diimplikasikan dengan konklusi. Nah, setelah disambungkan dengan konjungsi dan dengan ekspresi logika konjungsi, kemudian itu diimplikasikan dengan kesimpulannya. Kemudian cara yang kedua itu aturan penarikan kesimpulan. Nah, untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, bisa juga menggunakan bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid. Dapat juga dipadu-padankan dengan beberapa pernyataan yang ekuivalen. Kemudian, argumen yang sudah valid. Nah, ini merupakan argumen yang sudah pasti valid. Yang pertama ada addition, itu kita simbolkan dengan ADD, ini bahasa Inggrisnya. Kemudian ada simplification atau sim.
Kalau ADD itu misalkan kita punya pernyataan P, kita boleh menambahkan dengan key gitu, jadinya P atau key. Kemudian simplification atau simplifikasi. Jika kita punya pernyataan P dan key, maka kesimpulannya itu P. Jika kita punya konjungsi nih, pernyataan ada dua pernyataan P, Q, kita bisa sambungin jadi P dan Q. Kemudian ada modus ponen, misalkan kita punya premis pertama itu jika P maka Q, premis keduanya P maka kesimpulannya maka Q. Kemudian modus tolen, misalkan kita premis pertama negasi Q, premis kedua P maka Q, maka mudahnya kebalikan dari negasi Q. Kawannya negasi Q berarti kan negasi P. Kemudian ada hypothetical syllogism atau HS. Misalkan kita punya premis pertama jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya PR. Jika P maka R. Gampangnya begini. Ini kan ada sama-sama nih. Q, kita coret jadi gini. Jadi tinggal P sama R. Kemudian ada DS. Jika P atau Q, kemudian premis keduanya negasi P, maka kesimpulannya Q. Kemudian ada CD, konstruktif dilema. Kita punya premis pertama, jika P maka Q, premis kedua, jika R maka S, premis ketiga P atau Q, maka kesimpulannya Q atau S. Kemudian ada DD, destruktif dilema. Misalkan kita punya jika P maka Q, premis kedua, jika R maka S, kemudian ada negasi Q atau negasi S, maka kesimpulannya yaitu P atau S. Kemudian yang terakhir itu ada resolution. Misalkan kita punya pernyataan P atau Q, kemudian ada negasi P atau R, maka kesimpulannya yaitu Q atau R. Kemudian ada aturan penukaran atau rule of replacement. Yang pertama itu ada De Morgan. Ini tanda ekuivalen ya. Misalkan negasi buka kurung P atau Q. Kita jadinya seperti ini, negasi P dan Q. Tandanya yang tadinya atau menjadi dan. Ini juga yang tadinya dan menjadi atau. Itu adalah aturan De Morgan. Yang kedua komutatif itu kayak pertukaran. Yang tadinya P dan Q jadi Q dan P. Yang tadinya P atau Q jadi Q atau P. Itu namanya komutatif. Kemudian ada asosiatif seperti ini. Kemudian ada distribution atau distributif. Kemudian ada aturan double negasi. Misalkan ada negasi dinegasikan kembali, maka itu ekuivalen dengan P-nya sendiri. Kemudian jika P maka Q. Nah, ini ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Kemudian ada material implication. Ini seperti ini. Kemudian ada material equivalence. Seperti ini juga. Kemudian ada exportation. P atau Q diimplikasikan R. Ekuivalen dengan P implikasi. Kemudian diimplikasikan antara Q implikasi R. Kemudian ini tautologi. Namanya tautologi bernilai true jika P dikonjungsikan, maka nilai itu sendiri jika ini seperti ini juga. Lanjut. Ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, kemudian ada ekuivalensi logis. Tautologi itu apa? Seperti yang saya sudah singgung tadi, tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Nah, kebalikan dari tautologi itu kontradiksi, itu nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Nah, kalau campuran dari tautologi kontradiksi, nah itu namanya kontingensi, karena dia itu proposisi majemuk yang mempunyai nilai kebenaran benar dan salah. Kayak jadi gabungan antara tautologi dan kontradiksi. Kalau misalkan ada true, kemudian ada false juga, berarti itu kontingensi.
Kemudian ada ekuivalensi logis. Misalkan nih ada dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga jika kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai T atau F pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Intinya ekuivalen itu jika tabel kebenaran yang identik. Kemudian ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Gimana sih penyederhanaan itu? Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Nah, proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian strategi pembalikan. Nah, strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen, dan untuk memastikannya nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Nah, ini merupakan hukum-hukum logika. Yang pertama itu hukum komutatif. Seperti yang tadi sudah saya bahas, namanya komutatif yaitu pertukaran. Jika A dan B maka bisa ditukar menjadi B atau A. Seperti ini. Jika A dan B maka bisa ditukar menjadi B dan A. Kemudian A atau B bisa ini ekuivalen, jadi bisa ditukar. Jadi sama nilainya dengan B atau A. Seperti ini juga hukum asosiatif. Ini hukum distributif. Ini hukum identitas. Jadi namanya identitas. A dikonjungsikan dengan 1, maka itu jadi dirinya sendiri. Kemudian A didisjungsikan dengan 0, maka jadi dirinya sendiri juga. Ini hukum ikatan. Kalau di sini dan ini pakai OR. Jadi A OR 1 itu nilainya 1. Ini A dan 0, maka nilainya 0. Ini hukum negasi. Jika A atau negasi A, maka itu sama nilainya dengan 1 atau true. Kemudian jika A dan negasi A, maka nilainya itu atau ekuivalen dengan 0 atau false. Ini ada hukum negasi ganda, jadi kita ada negasi kemudian dinegasikan kembali. Nah, itu namanya itu jadi A. Kemudian ada hukum idempoten A dan A, maka ekuivalen dengan A. Kemudian A atau A itu ekuivalen dengan A. Kemudian ada hukum De Morgan. Seperti yang tadi saya bahas, ini kayak dikaliin. Yang terus kita ubah yang tadinya misalkan konjungsi jadi disjungsi. Kemudian disjungsi jadi konjungsi. Jadi gini, negasi A yang tadinya dan jadi atau. Jadi negasi A atau negasi B. Kemudian sama yang tadinya atau jadi dan di sini. Kemudian ada absorpsi. Kalau dalam kimia biasanya penyerapan. Jadi misalkan ada A dan kemudian ada A dan B, jadinya itu A. Kemudian ini maksud saya A atau kemudian A dan B itu jadi A. Kemudian ada A dan kemudian A atau B, maka itu sama nilainya atau ekuivalen dengan A. Ini ada negasi T dan F. Seperti ini. Nah, kemudian ada A dan B atau A dan negasi B itu sama nilainya dengan A. Kemudian A implikasi B. Nah, ini sangat penting. Ini biasanya sering sekali dipakai. Jika A implikasi B, maka itu menjadi negasi A atau B. Kemudian A implikasi B juga bisa dirubah menjadi negasi buka kurung A dan negasi B. Kemudian A B implikasi B seperti ini. Bisa juga menjadi A implikasi B dan B implikasi A. Kemudian ini juga lumayan sering dipakai. Seperti ini. Mari kita lanjut.
Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-7 kita membahas mengenai tableau semantik. Nah, apa sih tableau semantik itu? Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu. Nah, aturan apa? Nanti kita akan bahas yang berbentuk pohon terbalik. Nah, jadi gini, seperti ini. Dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Nah, aturan dalam tableau semantik seperti apa? Nah, strategi pembalikan jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false. Jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Kemudian, kevalidan tableau semantik. Jika semua cabang tableau tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidak-tidaknya satu baris yang bernilai true. Itu dinamakan tableau semantik yang konsisten. Selanjutnya, aturan yang tadi saya sebut, yang pertama aturan pertama A dan B. Nah, kalau saya enaknya gini, misalkan dan, maka itu atas bawah. Kalau atau, pakai atau disjungsi itu sejajar, pakai kayak pohon yang kebalik. Ini aturan yang pertama, aturan yang kedua kayak seperti itu. Nah, kemudian A implikasi B, seperti yang saya singgung tadi, yang saya katakan penting, itu A implikasi B bisa dirubah atau ekuivalen dengan negasi A atau B. Karena atau maka sejajar kan, pakai pohon yang kebalik, jadi negasi A atau B. Kemudian ini sama juga seperti tadi, ini jadi A dan B, kemudian negasi A dan negasi B. Kemudian ini kayak hukum negasi, negasi A, kemudian jadinya A. Kemudian negasi A, negasi buka kurung A dan B. Jadinya negasi A, kemudian negasi B. Ini kayak hukum De Morgan. Negasi A karena ini dan, kemudian dibalik jadi atau, makanya sejajar. Kemudian ini juga. Ini hukum De Morgan juga, seperti hukum De Morgan. Ini yang tadinya dan, ini tadinya atau, jadi dan. Karena dan itu makanya atas bawah. Jadi negasi A dan negasi B. Jadinya atas bawah. Ini juga negasi A implikasi B. Ini kan A implikasi B kan bisa dirubah menjadi negasi A atau B. Kemudian dinegasikan. Jadi negasi buka kurung negasi A atau B, jadinya kan negasi A dan negasi B, jadinya seperti ini. Jadinya karena negasi A seperti ini, hukumnya jadi A dan B. Kemudian ini negasi buka kurung A B implikasi B, maka seperti ini. Aturan yang ke-10, jika ada bentuk A dan negasinya, yaitu negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang tersebut dinyatakan tertutup, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin jika A bernilai true, cabangnya yaitu negasi A juga bernilai true, kan tidak mungkin. Selanjutnya, nah, heuristik pembuatan tableau. Tipsnya gimana sih? Yang pertama itu, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang. Nah, tanpa cabang maksudnya apa? Yang pertama, usahain itu yang pakai dan. Yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tablonya tertutup. Nah, misalkan ada A. Nah, itu negasi A. Ada juga negasi A. Agar apa? Agar cabang tableau tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Jadi, berhenti di situ, jadi berjalan di cabang yang lain. Kemudian tableau semantik himpunan ekspresi logika. Nah, jika seluruh tableau tertutup, artinya kesatuan ekspresi tersebut tidak konsisten bersama-sama atau mutually inconsistent. Selanjutnya, ini ada kombinasi antara tableau semantik dan strategi pembalikan.
Jika tabel semantik ditambah strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, namanya strategi pembalikan itu kesimpulannya dinegasikan, itu menjadi tertutup semua, maka terjadi argumen tidak konsisten. Karena tidak konsisten itu terjadi karena strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan. Nah, karena tadi yang awalnya tidak negasi dinegasikan, maka argumen tersebut valid. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pembahasan soal dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Febrian Nugroho, NPM 21150611108. Di sini saya akan mencoba berlatih soal untuk melanjutkan materi sebelumnya. Latihan soal ini berkesinambungan dengan materi soal sebelumnya. Mari saja kita mulai. Soal yang pertama, di sini ada sebuah proposisi. Proposisi yang seperti yang kita ketahui yaitu pernyataan yang bernilai benar atau salah saja. Nah, misalkan proposisinya ini yang misalkan dilambangkan dengan huruf kecil biasanya juga. Di sini proposisi P itu Febrian suka voli, kemudian yang Q Febrian tidak suka bulu tangkis. Nah, sekarang kita disuruh untuk menyatakan dalam bentuk simbolik. Yang pertama itu Febrian suka voli dan bulu tangkis. Nah, di sini kita tinjau Febrian suka voli, berarti kita tulis sebagai P. Kemudian di sini ada kata kunci dan, berarti pakai konjungsi. Tulis konjungsi suka voli dan bulu tangkis, sedangkan yang Q Febrian tidak suka bulu tangkis. Maka seperti yang kita sudah pelajari, ini kan seperti kebalikan, maka memakai negasi. Jadinya P dan negasi Q. Kemudian yang B ini proposisinya Febrian suka voli tapi tidak suka bulu tangkis. Febrian suka voli dinyatakan dalam apa? Ya, betul. P. Kemudian tapi tidak suka bulu tangkis. Ini kan sudah sesuai nih. Berarti dan Q. Kemudian di sini ada proposisi yang C, Febrian tidak suka voli maupun bulu tangkis. Nah, kita tinjau di sini. Febrian tidak suka voli. Namanya ini kalau P Febrian suka voli, berarti kalau lawannya tidak suka voli berarti negasi P. Maupun bulu tangkis, berarti ini dan juga maupun bulu tangkis, berarti tidak suka bulu tangkis, kan artinya Febrian tidak suka voli maupun bulu tangkis, artinya Febrian tidak suka voli dan tidak suka bulu tangkis. Nah, jadi negasi P dan Q. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini ada proposisi P yaitu Febrian suka voli, kemudian yang Q Febrian tidak suka bulu tangkis. Nah, kita itu suruh untuk tabel kebenarannya dari proposisi ini bagaimana sih dengan P konjungsi Q, Febrian suka voli dan tidak suka bulu tangkis. Di sini proposisinya ada 2, jadi 2 pangkat 2, jadinya ada 4. 1, 2, 3, 4, ada 4 di sini. Kalau saya mengisi tabel kebenarannya, menghafalnya seperti ini. Jadi yang pertama true, langsung ke bawah, kebalikannya itu false. Kemudian sininya berarti true false, ini kebalikannya, jadi false true. Seperti yang kita ketahui, untuk P konjungsi Q, bila true bertemu dengan true, maka nilainya juga true. Kemudian jika true bertemu false, maka P konjungsi juga bernilai false. Jika false bertemu true, maka nilainya juga false. Jika false bertemu false, maka nilainya
false juga. Menghafalnya seperti ini jika konjungsi. Jika true dua-duanya, maka itu sudah pasti true. Tetapi jika ada salah satu atau lebih, maka sudah dipastikan P konjungsi Q itu bernilai false. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada jika A dan B adalah true, bernilai true, sedangkan C adalah F. Carilah nilai kebenaran dari ekspresi berikut. A disjungsi B kemudian dikonjungsikan dengan C. Nah, ini kan ada 3 proposisi ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 ada 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya ngisinya seperti ini. Baris pertama kita isi true semua. Lompat ke baris paling akhir kita isi false semua. Kemudian kemungkinan kedua true, true, false. Berarti sininya kebalikannya. False, false, true. Kemudian kemungkinan ketiga true, false, true. Sini kebalikannya. False, true, false. Kemudian kemungkinan yang keempat itu false-nya yang 2. Kebalikannya berarti false, true, true. Nah, sebenarnya nggak harus buat semua tabel kebenaran karena yang ditanyakan A dan B bernilai true, A dan B bernilai true, dan C bernilai false ini. Tapi untuk sebagai tambahan saja untuk mencari prosesnya dan semakin paham maka saya tambahkan untuk semuanya. Jadi di sini yang pertama A disjungsi B. Kita tinjau A dan B, kita fokus ke A dan B. True bertemu true, berarti true. True bertemu true, true. Intinya kalau disjungsi itu salah satu bernilai true saja, A disjungsi B-nya bernilai true. Maka seperti ini. Karena ini false-false, maka bernilai false juga. Coba kita cek true, 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 false, true, true, false, true, false, true, true, false, true, true. Ini false, 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 false. Kemudian kita konjungsikan dengan C. Kita tinjau A disjungsi B dengan dikonjungsikan dengan C. Kalau konjungsi itu keduanya harus bernilai true supaya konjungsinya juga bernilai true. Maka ini true bertemu true otomatis true. Ini ada false-nya berarti false. True, false, true. Ini false, false, false. Nah, ini jadi tabel kebenaran dari A disjungsi B kemudian dikonjungsikan dengan C. Nah, di soal ditanyakannya seperti apa? Jika A dan B adalah true, yang mana A dan B dan true? Ini kan ini. Kemudian C adalah false. Ini. Carilah nilai kebenaran dari ekspresi berikut ini. Ekspresinya apa? Kita lihat kesimpulannya. Bernilai false. Kemudian soal keempat. Di sini ada proposisi. Yang pertama ada jika Febrian lulus SBMPTN 2022 maka orang tuanya bangga. Kemudian premis yang kedua Febrian lulus SBMPTN 2022. Kemudian konklusinya orang tuanya bangga. Nah, pertanyaannya argumen tersebut ini valid apa tidak? Yang pertama kita itu perlu memisalkan terlebih dahulu preposisinya supaya lebih mudah. Yang pertama kita pakai P saja. P itu misalkan kan di sini ini preposisi bersyarat ya. Ini berarti ada dua preposisi. Yang pertama, preposisi pertama itu Febrian lulus SBMPTN 2022. Lulus SBMPTN 2022. Kemudian yang Q orang tuanya bangga. Orang tuanya bangga. Nah, ekspresi logikanya gimana? Kalau pakai tabel kebenaran, maka kita
maka kita itu mengkonjungsikan premis-premisnya, kemudian mengimplikasikan dengan konklusinya. Jadi ekspresi logikanya kan berarti ini. Jika Febrian lulus SBMPTN 2022 maka orang tuanya bangga. Berarti kan jika P maka Q, berarti P implikasi Q. Kemudian premis yang kedua, Febrian lulus SBMPTN 2022. Itu proposisi apa sih? Itu kan P. Kemudian konklusinya apa? Konklusinya itu orang tuanya bangga kan Ki. Nah, ini ekspresi logikanya. Kemudian kita buat tabel kebenaran itu kan dikonjungsikan semua premis-premisnya, kemudian mengimplikasikan dengan konklusinya. Jadi P implikasi Q dikonjungsikan dengan P, kemudian diimplikasikan dengan konklusinya yaitu Q. Kalau saya supaya mempermudah di sininya nggak kepanjangan, kita definisikan terlebih dahulu. Ini yang nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Yang pertama di sini P Q. Kemudian ada 1, 2, 3. Ini ketiga. Seperti biasa ngisinya true, true, false, false, true, false, false, true. Yang pertama kita tinjau P implikasi Q. P implikasi Q. True, true, maka juga true. True, false, ini false. False, true, ini true. False, false, ini true. Gampangnya kalau yang pertama itu kalau sama pasti true, kemudian kita tinjau yang sehabis tanda panah. Kalau nilainya true berarti sininya juga true. Kan ini false, jadi sininya false juga. Kemudian yang kedua dikonjungsikan dengan P. Jadi 1 dikonjungsikan dengan P. True, true, maka sininya true. False, true, maka false. True, false, ini false. True, false, ini false. Kemudian diimplikasikan dengan Q. Diimplikasikan dengan Q. Jadi true bertemu true, maka sininya true. False bertemu false, ini false. Ini false bertemu true. Ini false bertemu false, kan sama, jadinya ini true. False bertemu true, jadi true. Kemudian false bertemu false, ini true. Nah, karena ini tautologi seperti yang kita ketahui, jika premisnya benar juga konklusinya juga benar, ini kan terus semua, maka ini bersifat tautologi, jadi argumen dinyatakan valid. Saya kira bisa dipahami. Selanjutnya untuk soal pertemuan kelima, kita ini disuruh membuktikan bahwa pernyataan ini ekuivalen dengan negasi P. Di sini saya nyatakan terlebih dahulu supaya di sininya gampang. Ini ada negasi P dikonjungsikan dengan Q, kemudian disjungsi negasi buka kurung P atau Q. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini dinegasikan. Yang keempat ini antara negasi P dan Q disjungsi dengan negasi ini. Nah, itu hasilnya apakah ekuivalen dengan negasi P? Nanti kita lihat. Yang pertama ini karena preposisinya ada 2, jadinya ada 4 baris. True seperti yang biasa, true true, false false, true false, maka kebalikannya dari true false kan false true. Negasi P, namanya negasi, kebalikannya kita tinjau di sini. Ini kan P-nya true, maka sininya false. Ini true, maka false. Ini false, maka true. Ini false, maka true. Kemudian nomor 1, itu negasi P dan Q. Negasi P dan Q. Syarat bernilai true itu kalau keduanya, kalau konjungsi itu keduanya harus true. Jadi ini kan udah pasti true. Sedangkan yang lain false, karena ada memuat nilai false. Kemudian yang kedua, P atau Q. Kalau
kalau disjungsi itu salah satu bernilai true saja sudah benar. Jadi P atau Q ini kan udah pasti karena keduanya true. Ini sudah pasti juga benar karena salah satu udah true. Ini false karena keduanya false. Kemudian yang ketiga ini kita negasikan. Jadi kebalikan dari nomor 2. Jadi karena ini true, ini false, ini false, ini false, ini true. Kemudian yang nomor 4 kita itu disjungsi antara nomor 1 dengan nomor 3. Jadi false, false, maka sini juga false. Ini false, false, maka false. True, false, maka karena disjungsi jadi sininya true. Ini true. Nah, apakah ekuivalen dengan negasi P? Kita lihat ini nomor 4 dengan negasi P. Nah, kita lihat ini identik tabel kebenarannya, false, 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 true, 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 true. Maka dapat disimpulkan bahwa argumen ini merupakan ekuivalen. Ekuivalensi logis. Nah, kemudian soal yang keenam, kita suruh membuktikan ini apakah ekuivalen dengan penyederhanaan. Yang pertama itu kita pakai De Morgan. De Morgan itu misalnya kita punya negasi A dan B, maka itu jadi negasi A kebalikannya dari ini atau negasi B, sama seperti ini. Jadi kalau ini kita jabarkan negasi A karena ini dan kita balik, atau negasi B, A atau B. Kemudian ini namanya hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Selanjutnya ini ada, kita pakai hukum negasi ganda. Jika misalkan ada bentuk negasi kemudian negasikan kembali, maka itu sama dengan A. Jadi kalau seperti ini sudah pasti ini A. Juga sama negasi jadi B. Nah, ini sudah sama. Ini negasi ganda. Negasi ganda. Ini sudah sama, jadi sudah selesai, terbukti ekuivalen. Kemudian soal pertemuan ketujuh, ini ada pernyataan kerjakan menggunakan tabel semantik dan strategi pembalikan untuk mengetahui argumen tersebut valid atau tidak. Nah, kalau tabel semantik dan strategi pembalikan itu kayak sebelumnya juga itu yang maka konklusinya itu dinegasikan. Jadi ada premis pertama A implikasi B, kemudian ada A, kemudian karena ini konklusinya B, kita karena ada strategi pembalikan maka kita negasikan. Setiap ada strategi pembalikan itu konklusinya dinegasikan. Nah, seperti ini. Bagaimana sih tabel semantiknya? Yang pertama, kita itu cari yang dia itu enggak bercabang yang pertama. Maka ini kan, kalau ini kan jelas bercabang, kalau ini kan tidak karena A negasi B. Kemudian kita kan sudah menguraikan ini juga. Jadi tinggal ini. Kita tahu bahwa di hukumnya itu yang sudah kita pelajari tadi, jika A implikasi B, maka itu bisa ekuivalen dengan negasi A atau B. Jadi seperti ini. Karena atau maka sejajar negasi A atau B. Nah, di sini kan ada negasi A, kemudian ada A. Kan nggak mungkin nilai negasi A true, A-nya juga true, maka ini tutup. Ini juga bernilai ada B, kemudian ada negasi B, maka ini ketutup juga. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini sama-sama tidak konsisten yang disebabkan oleh strategi pembalikan.
Nah, tapi karena disebabkan strategi pembalikan, maka itu dinyatakan valid. Karena tadi itu awalnya kita menegasikan kesimpulannya. Ini kita negasikan, yang tadinya B menjadi negasi B. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.